Hi everyone, I'm Richika and welcome to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakalan share tips and trick untuk dapat nilai TPA lebih dari 600 yang biasanya kita gunain buat incar beasiswa, terus lanjut S2, cari kerja, ataupun biasanya buat promosi jabatan. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah nih yang harus kalian tanamkan dan kalian lakukan sebelum akhirnya kalian bisa dapat nilai TPA lebih dari 600 tersebut. Pertama, pastinya harus ada niat dan usaha untuk diriku sendiri untuk mencapai kesuksesan yang aku mau gitu ya, yang udah aku set up dari awal. Aku punya formula tersendiri yang terdiri dari 4 hal, yaitu adalah kemauan, usaha, doa, dan juga restu. Dan ketika aku tahu nih goal aku seperti apa, aku nggak mau cuma setengah-setengah. I have to give it my all, even more than 100%. So bisa dibilang sampai ke titik yang udah ambis banget. Tapi menurutku sebenarnya kebanyakan dari kalian dan juga teman-teman yang lain pasti ngelakuin hal yang sama kan. Yang kedua, gimana sih usahanya untuk mencapai TPA lebih dari 600 gitu ya? Yang pastinya adalah belajar dong. Nah, itu tuh kita bisa dapatkan media belajar dari berbagai hal, baik itu dari buku ataupun simulasi-simulasi online. Nah, dari buku sendiri bisa kalian dapatkan secara online ataupun offline. Tinggal kalian cari aja buku-buku yang memang sesuai dengan apa yang kalian bisa dan kalian mengerti, karena itu bakal ngebantu banget. Untuk aku sendiri, aku dari dulu udah banyak banget buku-buku dan selalu aku ulang-ulang ketika aku mau tes TPA gitu ya, dan ini sangat membantu banget sih. Untuk aku sendiri, aku punya beberapa buku yang ini kayak tes gambar ini, terus abis itu aku punya yang psikotes gambar, terus abis itu aku punya lagi yang top 5 bank soal yang kayak 1000 halaman gitu sih sebenarnya. Terus abis itu ada juga skor TPA Bapenas, dan banyak banget sih yang aku punya gitu. Bahkan sampai punya adikku pun aku pinjam gitu, karena emang banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kalian cari. Kalau untuk online sendiri bisa kalian cari di Google sih, searching aja soal-soal TPA itu bakal keluar banyak banget, dan juga bisa simulasi langsung nilai TPA kalian berapa. Atau biasanya di YouTube juga banyak gitu. Nanti aku juga bakalan sharing ke kalian contoh-contoh soal TPA yang biasanya ada gitu ya di berbagai tes yang udah aku ikutin. Abis itu adalah penting banget kalian bikin jadwal belajar, karena diri kalian sendiri tahu gimana jadwal belajar kalian dan pola belajar. Untuk aku sendiri, aku biasanya nyiapin diriku kayak sebulan sebelumnya. Ya udah sampai ke titik ambi kayak gitu sih sebenarnya, tapi aku biasa aja, karena menurut aku ketika aku melakukan itu, aku kayak healing dari pekerjaan sehari-hari. Aku kayak bener-bener happy banget pas ngerjainnya, apalagi kalau bagian yang aku suka. Nanti aku bakalan sharing ke kalian jadwalku kayak gimana, dan kalian tinggal nyesuaiin aja, karena kan emang yang tahu itu kalian sendiri. Nah, ini jadwal belajar aku selama 1 bulan. Kalian nggak perlu kayak gini, karena kan setiap orang mempunyai pola dan juga cara belajar yang beda-beda. Aku sendiri tahu kalau misalnya cara belajar aku tuh harus kayak gini. Jadi aku bikin jadwal sebulan, terus aku seling-selingin 4 hari TPA, terus habis itu TOEFL sama IELTS 4 hari, terus habis itu TPA lagi, habis itu balik lagi sampai dengan sebulan. Nah, kalau misalnya ada 1 hari yang aku kelewat gitu, akan aku bayar di setelahnya. Kayak gitu. Nah, untuk hari-hari terakhir aku bebas aja sih sebenarnya, gabungin antara TPA, TOEFL sama IELTS. Nah, tapi 1 hari sebelumnya aku bener-bener break. Ini tuh sebenarnya nggak ada aku belajar, bener-bener break aja untuk refreshing pikiran aku. Kayak gitu deh guys. Yang ketiga, kalian tahu terlebih dahulu kelemahan dan juga kelebihan kalian di mana. Apakah itu di verbal, apakah itu di kuantitatif, analisa, ataupun di spasial. Nah, kalau aku sendiri, aku kekurangannya adalah di verbal. Jadi aku lebih banyak untuk berlatih di bagian verbal. Kelebihan aku sendiri itu adalah di kuantitatif, karena aku suka banget sama matematika. Jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu-waktu untuk ngerjain soal-soal verbal daripada soal kuantitatif ataupun soal-soal lainnya. Jadi biasanya aku belajar tuh paling banyak verbal, habis itu spasial, analisa, baru juga kuantitatif. Dan hal itu bisa ngebantu kalian banget sih untuk kalian mau ngejar di tes yang mana nih. Nah, tes TPA itu tuh terdiri apa aja sih? Sebenarnya secara garis besar semuanya tuh sama, baik itu yang dilakukan Bapenas ataupun institusi-institusi yang kalian ikutin untuk tes TPA gitu ya. Yang pertama itu adalah tes verbal yang ada sinonim, antonim, analogi kata ataupun persamaan kata, terus ada pengelompokan kata.
Untuk kuantitatif biasanya ada deret, pola angka, terus ada logika matematika, dan juga aljabar dan juga aritmatika. Untuk logikal sendiri biasanya terdiri dari penalaran logis ataupun penalaran analisis. Yang terakhir itu adalah spasial. Spasial itu kayak misalnya bangun ruang, terus habis itu adalah deret gambar, pengelompokan gambar, ataupun analogi gambar kayak gitu. Dan kita langsung aja ke contoh-contoh soal yang ada. Untuk subbab pertama di verbal itu ada sinonim ataupun persamaan kata. Di soal pertama kita punya bonafide. Bonafide ini sendiri sama kayak terpercaya, meyakinkan, dapat diandalkan, dan juga kredibel. Jadi jawabannya adalah yang A, kredibel. Nomor 2, nanar. Nanar ini sama artinya kayak pusing, hilang akal, garang, tercengang-cengang, bingung. Jadi yang paling sama adalah yang A, bingung. Lalu ada juga yang antonim, lawan kata untuk subbab kedua di verbal. Soal pertama adalah ufuk. Ufuk sendiri itu berarti adalah cakrawala, horizon, kaki langit, tepi langit, tidak terbatas. Nah, lawan kata dari ufuk yang itu adalah tidak terbatas adalah yang A, yaitu adalah berbatas. Untuk nomor 2, nista. Nista itu adalah noda, aib, cacat, cela, keburukan. Jadi yang paling berlawan kata dengan nista adalah yang D, yaitu agung. Untuk subbab ketiga di verbal ada analogi ataupun padanan hubungan kata. Nah, untuk lelah dan istirahat ini sama aja kayak panas berteduh. Kalau kita lelah ya kita istirahat, kalau panas ya kita berteduh. Nomor 2 adalah mahasiswa, kampus, dosen. Siswa berarti belajar di sekolah, guru. Jadi untuk terakhir di verbal ada pengelompokan kata. Yang soal pertama ini adalah nama-nama dari mata uang di dunia ya. Ada yen, rubel, peso, dan juga franc. Dan yang paling sendiri berbeda adalah cek. Kalau cek itu kan sama yang kita tahu adalah salah satu cara kita membayar dengan cek. Lalu yang nomor 2 ini bisa kita lihat secara garis besar semuanya adalah dipukul ya alat musiknya, kecuali yang C, seruling. Jadi memang kalau pengelompokan kata ini kita harus banyak-banyak tahu. Lanjut ke bab kuantitatif. Yang pertama kita punya subbab deret bilangan. Nomor pertama ini bisa dilihat polanya adalah 446, 88, 10, 12, 12. Selanjutnya apa? Ini bisa lihat 462 bedanya 8, 10 beda 2. 12 berarti tinggal tambah 2, yaitu adalah 14. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke bab kuantitatif, ada deret bilangan. Yang pertama di nomor 1 kita bisa lihat polanya ini ada 446, 88, 10, 12, 12. Lanjutannya itu berapa? Ini 4 ke 6 2, 8 ke 10 2, berarti 12. Selanjutnya tinggal tambah 2, 14. Jawabannya B. Untuk nomor 2 bisa dilihat 28, 23, 23, 18, 18, 13 adalah min 5 kan bedanya. Berarti ini selanjutnya 2, 4, 2 bedanya 4 ke 7, 3, 7 tinggal tambah 4 kan 2, 3, 4 berarti 11. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 3 nya, ini bisa kita lihat adalah huruf gitu ya. Jadi nggak selamanya angka. Kalian harus hafal. Misalnya kayak A itu angka pertama, B angka kedua, sampai lanjut ke Z di angka 26. Ini ada E, itu adalah angka 5, V ada angka 22, G itu 7, T itu 20, I itu 9, terus abis itu R 18, K 11, P 16. Ini bisa kita lihat berarti dia adalah bedanya 22, berarti kan 5, 7, 9, 11, 13. Sedangkan yang lainnya itu adalah minus 2 gitu. Jadi jawabannya
huruf ke-13 adalah M, berarti D. Subbab selanjutnya adalah matematika dasar. Di soal pertama ini ada pecahan, kalian harus hafal dari semua pecahan yang ada itu berapa. Untuk 0,875 sendiri merupakan pecahan dari 7/8. Jadi tinggal dikali aja, 7/8 kali 8/7 hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang B, 1. Ke nomor 2 ini ada 3/5 pangkat 2, berarti kan 9/25 dibagi 1/5 kuadrat, itu kan 1/25. Tapi karena dibagi harus dibalikan, 25/1 jadinya. Dicoret jadi 9. Akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Jadi jawabannya adalah C, nomor 3 ya. Berapakah akar pangkat 3 dari 2/9? 2 pangkat 9, akar pangkat 3 kan sama aja kayak sepertiga. 9 bagi 3, 3, 2 pangkat 3, 8. Jadi jawabannya adalah yang A, 8. Subbab berikutnya itu adalah aritmatika dan aljabar. Nomor 1, ini kan kita diminta cari X plus Y, sedangkan udah ada persamaannya ini. Nah, ini tinggal aja kalian kurangin 3X plus Y sama dengan 27 dikurang 2X plus 4Y sama dengan 23. Langsung dapat X plus Y sama dengan 27 kurang 23 adalah 4. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 2, kita diminta mencari persamaan yang tepat gitu ya untuk XY. Nah, X sendiri adalah 5 kurang dari X kurang dari 10 dan 0 kurang dari Y kurang dari 15. Kalau mau cari XY berarti kita tinggal kaliin aja. Yang minimalnya 5 kali 0, 0. X kali Y, XY. 10 dikali 1,5. Itu adalah 15. Jadi jawabannya adalah yang C. 0 kurang dari XY kurang dari 15. Nomor 3, kita punya persamaan X sama dengan A plus B, Y sama dengan A min B. Bila A lebih dari B dan bilangan bulat positif dua-duanya gitu kan. Berarti pastinya adalah X itu lebih dari Y karena ya A lebih dari B. Jadi pastinya akan lebih besar X. Jawabannya adalah yang A. Yang terakhir nomor 4 aku kasih bonus. Perbandingan luas dua buah lingkaran dengan jari-jari masing-masing 3/2. Luas sendiri kan lingkaran tuh pi r kuadrat. Ya berarti tinggal r-nya aja kita kuadratin. 3/2 dikuadratin berarti 9/4. Jadi jawabannya adalah yang D, 9/4. Untuk sebab selanjutnya adalah penalaran logis. Yang pertama, semua calon mahasiswa menempuh tes matematika. Sebagian calon mahasiswa memiliki TOEFL di atas 450. Sehingga simpul yang tepat adalah yang benar adalah yang E. Semua calon mahasiswa yang menempuh tes matematika tidak memiliki skor TOEFL. Nomor 2, ada hewan golongan unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya merupakan hewan bukan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi simpul yang tepat tentang buaya adalah yang C. Buaya memiliki cara berkembang biak yang sama dengan unggas. Selanjutnya, subbab penalaran analisis. Terdapat bacaan Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji diminta untuk berbaris urut mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kondisi mereka sebagai berikut. Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Dan Bayu lebih tinggi daripada Chandra, sehingga seperti ini urutannya. Sehingga yang paling pendek dari keenam tersebut adalah yang benar adalah Aji. Lalu ke yang selanjutnya, Firman berada urutan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah yang E, kelima. Lalu, urutan peserta dalam barisan yang tertinggi sampai dengan terpendek. Oke, sehingga urutannya adalah yang D, Bayu, Chandra, Dandi, Tony, Firman, dan Aji. Bab selanjutnya adalah deret gambar.
contoh yang pertama ini bisa dilihat polanya, dia garis yang ada panahnya dari kiri ke kanan secara horizontal, lalu selanjutnya vertikal ke atas, selanjutnya adalah kiri secara horizontal, berarti selanjutnya adalah vertikal ke arah bawah. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor selanjutnya bisa dilihat, yang pertama polanya dia masih utuh lingkarannya, lalu yang kedua hilang di sebelah kanan atas, lalu hilang di kanan bawah, maka searah jarum jam. Berarti untuk selanjutnya hilang yang di bagian kiri bawah, berarti jawabannya adalah yang B. Untuk subbab selanjutnya adalah analogi gambar. Kita lihat dulu di dua gambar paling kiri. Ini bisa kita lihat dari gambar yang pertama ini ke yang kedua ya. Jadi dari gambar pertama ini semua titik yang berada di luar pada gambar pertama masuk pada gambar kedua. Dan juga warnanya itu dari hitam ke putih, putih ke hitam. Sehingga untuk gambar yang kedua paling kanan ini bisa dilihat dari dalam keluar, begitu juga sebaliknya dari putih ke hitam, begitu dengan sebaliknya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kedua, bisa kita lihat polanya adalah semua lingkaran yang besar menjadi kecil, lalu yang kecil menjadi besar, sehingga untuk jawabannya adalah yang ini, ya yang A. Subbab yang terakhir adalah bangun ruang. Ini nomor 1 bisa kita lihat di paling kiri sudah ada jaring-jaring ya. Jadi ketika kita membentuk bangun ruang ataupun 3 dimensi, dia akan terbentuk yang, ya betul, jawabannya adalah yang C. Untuk nomor 2, ini sudah ada jaring-jaring di paling kiri, dan ketika kita bentuk, dia akan membentuk yang, ya betul, yang B. Dia ada bentuknya seperti segitiga tapi tidak ada tutupnya. So that's it, tips and trick dari aku untuk mendapatkan nilai skor TPA lebih dari 600. Semoga membantu kalian. Good luck and see you on my next video. So bye.